Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya imada man la imada lah, wa ya sanada man la sanada lah, wa ya zuhra man la zuhra lah, wa ya riyata man la riyata lah. Ikhwani rahimakumullah, hari ini kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab. Separuh daripada bulan Rajab sudah kita lalui. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita dapat? Yang mana kita tahu Nabi mengatakan Al-Rajab Syahrullah. Rajab ini adalah bulan Allah, dan Rajab ini termasuk satu dari 4 Syahrul Hurum, bulan yang diharamkan untuk adanya peperangan. Jadi kalau masuk bulan Rajab itu perang itu sudah tidak ada lagi, tidak boleh ada pertumpahan darah, untuk menghormati daripada bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada 3 hal yang tidak ada intervensi makhluk, dan 3 ini hanya mutlak milik Allah dan Allah berikan kepada hambanya luar biasa di bulan Rajab ini. Dan 3 ini tidak ada intervensi manusia. Yang selalu kita baca habis sholat maghrib 70 kali, habis sholat subuh 70 kali, yaitu Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ini 3 yang kita baca tidak ada sama sekali intervensi manusia. Pertama kita baca Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Siapa yang bisa ampuni dosa kita? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, tidak ada. Ente kenal raja, ente kenal presiden, ente kenal menteri, ente kenal pejabat, ente kenal aparat petinggi-petinggi, nggak ada satupun yang bisa ngampuni daripada dosa yang dia lakukan. Seandainya Pak, seandainya Allah kasih sisa umur kita untuk menebus dosa kita, belum tentu cukup. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi. Kalau usia kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, belum tentu sisa umur kita ini untuk menebus dosa kita cukup. Belum tentu. Karena amrun mubham, kematian sesuatu yang pasti, tapi tidak ada satupun daripada makhluk yang tahu kapan kematian kita. Kita nggak tahu. Wah, Habib, sisa umur saya pakai untuk tobat. Ente tahu umur ente sampai kapan? Ente tahu umur ente sebulan lagi. Ente tahu umur ente 1 tahun lagi. Ente tahu umur ente 2 tahun lagi. Kita nggak tahu. Ya, makanya yang bisa mengampuni kita hanya Allah. Ini yang kita baca amalan di bulan Rajab. Warhamni, sayangilah saya ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Yang bisa menyayangi kita pada hakikatnya Allah, tidak ada yang lain. Anda jadikan makhluk untuk bagian ikhtiar Anda, tapi jangan Anda berharap ketergantungan kepada makhluk. Anda siap-siap kecewa. Tapi kalau dengan makhluk dituntut di dalam agama untuk kita ikhtiar. Tapi jangan sekali-kali makhluk ini kita jadikan harapan yang terbesar untuk kita. Ketergantungan kita kepada makhluk, siap-siap Anda untuk kecewa. Al-Imam Hasan al-Basri, rahimahullah, beliau katakan, aku akan merasakan sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, aku akan merasa Allah sayang dengan aku kalau di dalam hatiku hanya ada 2 sayang yang aku masuki. Kata Imam Hasan. Yang pertama, sayangnya aku dengan Allah, dan sayangnya aku dengan Nabi Muhammad. Kalau 2 ini ada di dalam hati aku merasakan Allah itu sayang. Aku merasakan sayang aku merasakan Nabi Muhammad sayang. Makanya tidak ada sayang yang boleh masuk di dalam hati aku, kata Imam Hasan Basri, kecuali sayang itu 2 yang boleh masuk dalam hati. Sayang aku dengan Allah, sayang aku dengan Nabi Muhammad.
Imam Hasan Basri ditanya, kamu punya istri, kamu punya orang tua, kamu punya mertua, kamu punya anak, kamu punya cucu, kamu punya sahabat. Apakah orang tua yang kamu sayang kamu terhadap orang tua nggak masuk ke dalam hati? Enggak. Saya sayang. Kewajiban saya menghormati orang tua saya sayang dengan anak saya. Tapi sayangnya itu hanya sebatas sayang, tidak masuk ke dalam hati. Karena kenapa kata Imam Hasan Basri? Sayang yang akan aku bawa ke lubang kubur nanti hanya dua sayang itu. Sayang aku dengan Allah dan sayang aku dengan Nabi Muhammad. Selain sayang ini tidak ada yang aku bawa ke lubang kubur. Itu sayang sama anak ini. Ini malahnya. Kalau ini sayang sama anak ini, ya kan? Begitu inti mau meninggal, inti bilang sama anak ini, bapak sayang sama kamu. Nanti kamu masuk ya ke lubang kubur sama-sama sama bapak diurut pakai tangan. Oh enggak kira-kira. Atau inti bilang sayang, saya sayang tapi sama orang tua saya. Sayang. Buktiin sayang itu waktu orang tua inti masukin kuburan, inti mau dikuburkan. Makanya warhamni, sayangilah kami ya Allah. Yang sayang sama kita Allah. Ingat jangan ketergantungan sama makhluk. Saya dari dulu diajarin dengan guru-guru saya, diajarin dengan orang tua saya. Yang Muhsin, kamu ikhtiar boleh dengan siapa? Mau muslim, mau kafir, silakan kamu ikhtiar. Kamu usaha untuk mencari rezeki yang halal dengan cara kamu halal, termasuk dengan orang kafir, tapi cara kamu halal, cara kamu baik, silakan kamu ikhtiar. Tapi jangan sekali-kali kamu ketergantungan terhadap mereka semua. Karena ketergantungan kamu kepada mereka, kepada makhluk, itu membuat hidup kamu akan menjadi susah. Ya. Makanya di bulan Rajab ini amalan kita warhamni, sayangilah kamu. Yang sayang kamu kita katanya Allah. Allah sayang banget sama kita. Itu dikasih panca indera sama Allah, 7 panca indera yang utama. Dari 7 panca indera yang menjadi lokomotifnya adalah mata. Dari 7 panca indera yang menjadi lokomotif itu mata. Ya kan? Kalau mata berfungsi, panca indera yang lain bisa berfungsi. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya atau di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau bilang apa? Panca indera yang lain berfungsi tergantung mata. Mata kalau melihat ada kemauan gitu. Oh kita mau jalan, kaki jadi berfungsi karena mata. Tangan mau bergerak karena mata. Telinga mau ini karena semuanya mata. Ini mata menjadi lokomotif. Nah, Allah tuh sayang sama kita. Itu panca indera berfungsi yang ada di dalam diri kita. Allah nggak minta bayaran sama kita. Ada yang lebih sayang dari Allah. Allah sayang sama kita. Allah kasih kita tangan berfungsi, Allah kita kasih mata, Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita lisan, bisa ngerasain tulisan, mana yang manis, mana yang asam, mana yang pahit. Kalau misalnya lisan gak bisa ngerasain mana yang manis, mana yang pahit, itu disajiin sama orang buran sama tai kucing. Itu gak bisa ngerasa lisan ini. Tai kucing itu bilang manis, tai buran. Itu gak bisa ngerasain. Oh enak nih tai kucing. Lidah itu gak ngerasa. Yang gampang saja Allah uji kita. Kalau kita lagi meriang panas dalam, sakit panas, lidah nggak ada rasanya, betul nggak? Hah? Nggak ada rasanya lidah. Inti makan apanya? Kayak pahit aja tuh lidah. Ini baru sakit doang nih, belum dimakan, belum dicabut tuh lidah. Ya kan? Kemudian tangan berfungsi, tapi jangan lupa itu semuanya berfungsi panca indera kita itu karena ruh ada di dalam jasad kita. Kalau ruh sudah tidak ada dari jasad kita, maka habis. Baterainya habis. Baterainya habis. Ente punya HP, kalau baterainya habis bisa dipakai kan? Kalau baterainya tinggal 10 Beb Abdullah, tinggal 7 baterai.
cetak cetut itu pakai ngerekam, wah kagak benar. Hidup kita juga begitu. Kalau jantung kita udah tinggal sama seperti baterai yang udah habis. Allah, berapa banyak tuh organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang Allah kasih. Saya nggak mau cerita panjang-panjang. Jempol kelihatannya kan sama, tapi ada matanya mirip. Ada nggak cap jempol manusia yang sama? Sedunia. Bukan cuma Jakarta, bukan cuma kita yang duduk di sini mandi. Sedunia ada nggak cap jempolnya yang sama? Cap jempol, sidik jari. Kalau itu ke bandara bikin paspor, pencet ini jempol, ini jempol. Itu kan sedunia. Subhanallah nggak ada yang sama cap jempol. Coba bagaimana itu? Subhanallah. Ini baru satu kekuasaan Allah. Pori-pori. Itu kalau ditanya berapa banyak pori-pori yang ada di dalam diri? Satu pun kedokteran nggak ada yang bisa jawab. Jangan lagi pori-pori. Ditanya, itu rambut yang ada di kepala itu ada berapa? Muslim, kita ditanya, ya Muslim rambut di kepala itu ada berapa kira-kira? Ada nggak 1000 kira-kira? Nah, tapi kalau aneh kira-kira Reno rambutnya itu tebelan ya Reno. Kayaknya rambutnya itu ada 10.000 tuh Reno. Kalau 3 biji hitung sendiri deh. Warhamni, sayangilah kami. Dan yang terakhir, waktu anehnya, terimalah tobatku ya Allah. Allah, kan terima tobat. Kata Nabi dalam hadis, Inna Allah yaqbalu taubata abdin malam yughargir. Allah menerima tobat hambanya. Kalau masih sakit, Allah terima tobat. Wah, saya dosa hidup di dunia kelam, dunia hitam, minta tobat, udah Allah terima. Habib, saya dulu masuk penjara, tato saya banyak satu tubuh, tato saya nggak usah bikin tato, tobat, sholat. Makanya jadi ilmu syariat, jadi ulama, ngejelasin fikih sama orang yang banyak tato. Jangan dibilang orang kalau punya tato sholatnya nggak sah, tapi nggak mau sholat. Sholat aja. Yang punya tato sah. Ya kan? Kalau dia nanya, kenapa sah? Ada pembahasannya ulama. Tato itu, ya kan? Ada yang mengatakan ulama wajib dihilangkan kalau nggak sakit. Kalau sakit nggak usah dihilangin. Nah kalau tato kan macam-macam. Ada yang tato kalau dari tinta India. Tato tinta India itu ada yang sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Itu tinta India pakai tahun. Dia mudah dihilangin, ada alatnya. Tapi kalau yang tatonya ditindik itu pakai jarum, ditindik masuk ke dalam, itu wajib hilangin. Kalau itu punya duit banyak, lo orang kaya, lo buat tato orang kaya, duit banyak, dihilangin, di laser, nggak sakit. Lo udah hidup susah, pakai bikin tato. Tatonya gambar tulang ikan, isir, gambar nyusahin. Ya, ntar mau ngilangin tuh tato pakai apa? Pakai getah kacang. Bukan makin modal makin mau, kan bukan sakit. Nah jadi tato, orang mau sholat itu bisa banyak, udah tobat lo, sholatnya juga, jangan pikirin ini tato. Ya kan, udah tobat terima. Kalau ini sakit gak dihilangin, nggak sakit punya duit pakai laser, wajib hilangin. Waduh beb saya sakit kalau ngilangin, udah nggak usah hilangin sholat. Ya kan? Nah jadi itu kita mesti tahu. Ya Allah yang menerima tobat kita selama ajal belum dilak-lakan. Maksud ajal dilak-lakan itu Pak, seperti maut. Kalau dia nafas begini nih, kamu tuh bilang medali. Kalau udah gitu dah, lihat deh, itu tobat itu. Aduh, saya mesti meriang gitu. Tobat Allah terima. Kurang apa ampunan Allah? Itu yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam di laut, jasadnya diabadikan oleh Allah, ibratan linadirin, untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia yang setelahnya kita. Lihat kuasa Allah, diabadikan jasadnya Fir'aun. Ya, nggak perlu pakai balsam, pakai macam-macam, diabadikan. Kandungan garam yang begitu besar. Nah, itu Fir'aun waktu dia tenggelam,
disebut nama Nabi Allah Musa. Karena kan Firaun kejar Nabi Allah Musa. Ya Musa salimni, wahai Musa selamatkan aku, kasih kesempatan untuk aku bertobat, untuk aku merubah diriku, untuk aku selamat. Ahli tafsir bilang apa? Seandainya Firaun pada saat itu dia sebut nama Nabi Muhammad SAW karena tertulis di dalam pintu surga, ya kan? Dia sebut nama Muhammad Rasulullah, pasti Allah akan kasih kesempatan Firaun untuk dia bertobat hidup kembali dari kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Adam aja keluar dari surga. Ini diampuni. Ada hikmahnya Nabi Adam keluar dari surga. Kita bisa duduk di dalam surga bareng-bareng. Coba kalau Nabi Adam di surga, mana bisa ketemu kita di dalam surga? Ente nggak tahu hidung ente pesek, hidung ente maju, ente hitam, ente dekil, nggak tahu. Ada hikmahnya. Nah jadi yang terima tobat kita adalah Allah. Yang terakhir, karena itu udah kelamaan, perut udah lapar, gue tahu. Ngomong orang lapar, percuma kagak masuk. Yang terakhir, ada orang buat dosa adalah dahsyat. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau tobat. Terus ya udah tobat, ini bulan Rajab kesempatan tobat. Rabbir firli warhamni wa tub alaih, tobat kamu. Allah terima sebesar apapun itu dosa. Ya Rasulullah, dosa aku besar, nggak mungkin Allah ampuni Nabi ya Rasulullah. Saudara, dosa apa sih yang diperbuat? Apa dosa yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini? Ya, itu yang dilakukan semua. Aku lebih dari itu ya Rasulullah. Apa kamu berzina? Tidak ya Rasulullah. Apa kamu minum Muhammad? Tidak ya Rasulullah. Apa kamu curi? Tidak ya Rasulullah. Apa kamu berzina? Dia diam. Kata Nabi, kalaupun orang berzina dia bertobat di bulan Rajab, Allah ampuni. Nabi tanya, apa dosa kamu bilang lebih besar dari semua itu? Dia diam. Jawab. Lalu dijawab sama dia, ya Rasulullah, aku buat dosa yang tidak pernah dosa itu dilakukan oleh manusia. Apa dosa yang buat? Aku tukang gali kubur ya Rasulullah. Aku tukang gali kubur. Lalu ada seorang perempuan, dia sudah mati, dia dikuburkan. Lalu aku tergoda dengan setan. Aku suka dengan itu perempuan. Aku gali lagi itu kuburannya dan aku gauli itu mayat itu perempuan itu. Kaget Rasulullah. Oh, min hadzal. Keluar kamu dari tempat ini, dari majlis. Saking kagetnya Rasulullah. Ada orang yang buat dosa, zina sama mayat. Dia setiap malam mimpi didatangin sama tuh perempuan, tarak tadi ada janabah. Kamu tinggalkan aku dalam keadaan punya hadas besar. Dia nangis, dia datang ke Rasulullah usir. Dia bilang apa? Udah frustasi. Sudah gak ada lagi yang bisa ngampunin saya, dosa saya terlalu besar. Sampai Rasulullah yang menjadi wasilah satu-satunya andalan aku kepada Allah, dia menolak aku. Sangat besar itu dosa. Tapi dia yakin bulan Rajab ini bulan yang penuh ampunan Allah. Begitu dia jalan, ya kan? Lalu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengampuni hamba ini. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat panggil orang. Kata Nabi, aku tidak bisa mengampuni, menjadi wasilah untuk mengampuni dosa kamu kepada Allah, karena aku tidak pernah mendengar ada orang yang berbuat dosa seperti ini. Dan aku yakin umat aku pun gak akan ada yang bisa buat seperti ini, ya kan? Tapi karena malaikat Jibril membawa kabar dari Allah, Allah mengampuni dosa kamu dan mulai sekarang bertobatlah kamu kepada Allah. Girang di peluk Nabi, dia bersujud di hadapan Nabi. Karena Allah terima tobat. Anda mau tanya sama itu, ada gak dosa yang lebih dia kira-kira? Jangan-jangan ada lagi bogeder. Ya kan? Nah, jadi ini bulan Rajab, udah di pertengahan,
udah kita lalui, ya kan? Rabbil firli warhamni, jangan lupa kita baca. Kalau dari tanggal 10 Beb sampai 20 baca apa Beb? Subhanallah hari Somad ya? Beb, kita baca. apanya sedikit Beb? Antar terakhir. Kalau bagian tanya jawab Habib Soleh yang jawab. Saya nggak bisa jawabnya takut. Habib Soleh di guru saya. Kemudian yang terakhir, ini bulan Rajab jangan sampai keluar ikhwan. Yuk ingat dari sekarang. Itu planning sekarang. Itu planning hidup itu. Ya Allah, saya bulan Sa'ban nanti ingin memperbanyak selawat kepada Nabi. Ya Allah, saya bulan Ramadan nanti nggak mau satu rakaat pun saya tinggal sholat berjamaah. 5 waktu nggak mau ketinggalan satu rakaat saya di masjid. Iya, di musola. Dari sekarang ya. Jadi Allah mudahkan. Ya Allah, saya niat nggak mau ketinggalan sholat tarawih satu rakaat. Niat dari sekarang. Nah di dalam sholat tarawih ada waktunya enak, santai. Di sini harus sholat, aneh ngadain tarawih di dalam musola jam 8:30. Jam 8:30 saya ngadain tarawih sholat di sini sampai jam 9:30 paling lama. Itu 9:30 juga 1 jam sama taklim, sama kajian. Kalau sholat paling 40 menit. Saya mulai jam 8:30. Biasanya malam, masa siang. Biasanya Abah ini Habib Muhammad pendiri Darul Musofa buat tarawih 2 kali. Habis sholat isya langsung dur sama jam 12 malam. Kita nggak sanggup deh, kita sanggup jam 12 malam. Kalau tidak ada yang sanggup jam 12 malam mana lagi nih, tapi janji absen ya. Janji, jangan ngomong doang terus sendiri doang di sini. Ya. Nah jadi di sini saya ngambil yang tengah-tengah. Saya ambil 8:30. Jadi orang kalau pulang kerja dia capek, dia bisa belonjol dulu, bisa rebahan dulu, bisa buka puasa. Dan jam 8 dia jalan ke dalam sholat pakai motor santai, sholat. Habis sholat tenang, ada gorengan sama lontong di sini, ya kan? Ada teh, ada apa? Habib siapin semua. Nah jadi Habib berharap ente niatin sholat tarawih setiap malam di dalam sholat. Mulainya 8:30. Saya yang imam langsung. Kalau nggak ada halangan, ya. Nah, dan kita sholatnya kita baca dengan cara tarimiyah. Nah, kita baca dari waktu, ya kan? Yang nggak kita baca cuma al-bayyinah sama Iqra, ya kan? Kemudian yang terakhir tadi kita sudah berakhir bulan Rajab pertengahan untuk kita, dan ini tawakufan ya Bib ya. Untuk Asmaul Husna tawakufan sementara. Niatin dari sekarang ya Allah, saya hadir tawakufan Asmaul Husna dalam sofa, dan saya niat pembukaan lagi nanti di dalam sofa. Intinya. Jadi kalau misalnya tiap bulan itu dihitung tuh, tiap tanggal 14 Hijriah malam 15 itu malaikat malam 16, tiap tanggal 15 malam 16 itu malaikat absen ini hadir di sini. Walaupun udah penuntunan. Dan intinya akan ada lagi pembukaan. Itu sudah menjadi suatu niat yang baik. Intinya, ya ini sudah tawakulan sementara. Ya, kenapa? Kalau saya mau bahas kenapa sih ulama diadakan tawakufan, majelis tawakufan, taklim tawakufan, kenapa? Nah itu pembahasannya panjang ya. Mungkin nanti ustaz-ustaz lain yang bisa membahas kenapa diadakan tawakufan. Bukannya amal-amal kebaikan di bulan Ramadan harus ditingkatkan. Jawabannya satu saja saya sampaikan walaupun banyak, karena diberikan kesempatan oleh ulama di bulan Ramadan itu amalan yang paling terbaik kata Nabi membaca Al-Quran. Jadi diadakan tawakufan, ya kan, untuk kita memperbanyak baca Quran. Jangan sampai nggak hatam, harus hatam walaupun 1 kali. Bagaimana caranya hatam 1 kali? Gampang. Setiap habis sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Isya 1 hari 1 juz, 1 bulan hatam. Saya punya anak dari kecil, saya punya anak 4 dari kecil sudah saya didik tuh. Mulai dia masuk SD, kalau nggak hatam Al-Quran, abang nggak beliin baju lebaran, dan hari pertama nggak boleh keluar ke rumah jidah.
Jadi nggak ada yang berani anaknya. Pokoknya kalau udah SD tuh udah wajib. Bahkan ada yang lebih, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Kalau dia lebih kita kasih duit, kita lebih duitnya untuk THR lebaran. Jadi kita didik anak kita. Nah bagaimana diri ini didik dulu. Jangan sampai maksudnya nyari duit 24 jam bisa. Masa baca Quran habis sholat lebaran nggak bisa. Oh Beb, maaf Beb, saya nggak bisa baca Quran. Nah kesempatan belajar bulan Ramadan baca Quran. Jangan malu. Ente ngomong sama anak Beb, saya udah baca Quran. Ntar saya cari guru ngajarin ente baca Quran di dalam sholat. Jangan malu. Ini pengalaman pahit. Ada dulu saya dipanggil orang Beb, orang tua saya sudah sakaratul ilmu. Kalau Beb datang ke rumah menurut saya udah dibaca ini, kumpul semua anak-anaknya, ambil Quran, baca Yasin, yang satu baca Al-Ra'd, baca Waqiah, baca Beb, maaf kita nanti satu gak ada yang bisa baca Quran, nyari Latin dulu belum ada HP, nyari yang ada Latinnya. Kalau sekarang mungkin bisa dia ada Latin. Belum ada bisa baca Quran, gak ada. Paling dikit tinggalnya S2, gak bisa baca Quran. Nanti bayangin diri kita, kalau kita dalam keadaan sakaratul maut, anak kita gak ada yang bisa baca Quran, bagaimana? Ya Allah. Tapi kalau anak kita didik agama, baca Quran lancar bisa. Kita sakaratul maut, anak kita ngumpul, ada yang bacain Yasin, ada yang bacain surat Al-Ra'd, nikmat telinga kita dengar Quran. Emang tuh kita nanti sekolah anak itu profesor, doktor, S2. Mak memilih titel saya profesor yang sudah waktu ya. Gak bisa Israel bisa begitu. Makanya yuk introspeksi diri kita ya. Jangan sampai terlambat. Didik anak kita biar bisa baca Quran. Didik anak kita. Nanti ngaji begini nih, ngaji. Ada robo, minggu. Ajak anak. Jangan yang janji sendiri. Anak kita ajak. Ikut bapak ngaji. Nah bagaimana anak mau terbiasa kalau ini nggak aja? Giliran kondangan itu kalau kabur ngajak anak. Giliran umur kemana aja? Aja kan, ayo ngaji. Kalau anak dari kecil diikut ngaji, aja anak. Saya punya istri di sini hari Kamis siang jam 2 ada pengajian. Suruh istri itu datang ke sini. Repot jagain anak ente bawa ke sini. Besok saya undang nih. Besok di sini hari Sabtu besok. Tanggal 11 kalau nggak salah, hari Sabtu besok nih penutupan pengajian ibu-ibu di sini. Anda undang istri itu semua. Nah, dia punya istri kan, barang kan ada yakinnya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 kali ya. Ya, paling sebelah kiri saya banyak istrinya dalam soal itu. Jadi ente nih punya istri nih, Anda undang istri ente. Hari Sabtu besok. Ajak anak yang jadi alasan, punya teman istri ajak hari Sabtu besok penutupan pengajian kaum ibu di dalam sama hari Sabtu besok. Yang akan memberikan tausiah Syarifah Ustazah Khadijah, saya punya kakak. Ya itu saja harapan saya, apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan untuk pribadi saya dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga terakhir minta maaf saya sudah nggak hadir kalau